Paling banyak meninggal karena stroke sama jantung. Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32, 33, ukurannya berapa celana jeans? 34, 33, udah pasti. Itu menghadap Allahnya lebih cepat. Wah, ukuran celana saya untung bukan 33, 34. Langsung pada tebak-tebakan. Wah, berapa bang? 40, 38, 42, 46, 46. Bangnya, gua kantor RW 46. Katanya gaji 5 juta tidak lebih pandai dari gaji 15 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dimanapun Anda berada, pecinta jangkrik dimanapun Anda berada, saya mau memberikan sebuah informasi yang menarik, berita bagus, berita gembira dari saya. Ya, ukuran celana saya, alhamdulillah bukan 33, 34, ya. Jadi saya nge-tweet tuh di X saya ya. Wah, ukuran celana saya untung bukan 33, 34. Langsung pada tebak-tebakan. Wah, berapa bang? 40, 38, 42, 46, 46. Bangnya, gua kantor RW 46. Enggak lah. Tapi itu justru langsung memicu kontroversi. Kenapa tiba-tiba Menteri Kesehatan itu bicara tentang ukuran celana? Jadi gini teman-teman ya. Maksudnya baik, kalau penyampaian pesannya nggak bagus, jadi akhirnya penerimaannya juga nggak bagus. Maksudnya kan baik tuh, jangan sampai obesitas, jangan sampai kegemukan, ya. Tapi kalau bahasa komunikasinya atau pesan komunikasinya 33, 34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, jadi salah. Jadi orang langsung kira-kira nih apa-apaan sih Menteri Kesehatan mau jadi paranormal atau gimana? Ya. Sebelumnya dia juga berisik tuh. Tentang apa? Ribut sama stakeholder utamanya dia, para dokter. Ya macam-macam lah itu tentang dokter dan sesar lah dan lain-lain. Jadi gini, Pak Prabowo itu nggak suka sama menteri yang bikin gaduh. Dan Pak Prabowo juga nggak suka dengan menteri yang tidak bisa berkomunikasi dan tidak memiliki relasi bagus dengan stakeholdernya. Mendikti itu buktinya. Gaduh, nggak bisa jaga relasi, kan waktu itu di demo sama anak buahnya. Nggak bisa, jadi nggak punya relasi bagus. Dah diganti sama Pak Prabowo. Ini Menkes nih mau diganti apa gimana? Stakeholdernya dia itu kan yang utama itu para dokter dong. Komunikasi harus bagus, relasi harus bagus. Jadi kalau kemudian sekarang para dokter kemarin tuh ada penyampaian, pernyataan oleh para guru besar Fakultas Kedokteran UI. Apabila mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis diturunkan, maka kualitas pelayanan kesehatan akan ikut turun. Nama-namanya saya muka-mukanya tuh muka-muka terkenal, orang-orang pinter tuh, profesor-profesor. Lah kalau itu nggak bisa diurus sama Menteri Kesehatan, gimana Menteri Kesehatannya? Dia ngomongin lagi tentang lingkar celana teman-teman. Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32, 33, ukurannya berapa celana jeans? 34, 33, udah pasti. Itu menghadap Allahnya lebih cepat. Ini aduh, bisa repot dengan Sinar Jaya nih, Sinar Jaya Tyler. Itu kan dia lingkar perut tuh dibikin tuh biar celana bagus gitu. Mau yang ngatung, mau yang enggak, mau yang baggy segala macam bisa. Jadi jangan diatur juga sama Menteri Kesehatan. Jadi karena penyampaiannya tuh salah sih. Jadi seolah-olah tuh kalau 33, 34 tuh cepat mati kan, cepat mokat. Nggak gitu juga lah. Saya nih sedang berusaha menjaga berat badan tuh. Lagu iklan yang saya paling suka itu lagu itu tuh. Badanku dulu tak segini. Nah itu dia. Memang nggak segini kok dulu tuh. Ini baru-baru aja nih, jadi set. Tapi sekarang saya udah kecilan dikit. Ya, Pak Menteri Kesehatan hati-hati. Ini maksudnya apa sih Pak Menteri Kesehatan ini mau jadi wapres kelihatannya nih ya. Penuh kontroversi. Jadi 2029 mau saingan sama anak bosnya nih. Anaknya Pak Jokowi jadi wapres jangan-jangan nih. Karena kan yang lagi kontroversi juga ada tuh daerah Jawa Barat tuh ya. Disebut gubernur konten, ini mau disebut menteri konten nih. Gimana nih Pak Menkes nih?
Kita lagi redam. Dia ngomong lagi. Katanya gaji 5 juta tidak lebih pandai dari gaji 15 juta. Kurang lebih gitu ya. Mana sih beritanya? Oh, ini dia. Saya baca ini dari Tempo nih. Menkes, orang gaji 15 juta lebih pintar dan sehat dibanding yang 5 juta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kemajuan sebuah negara dapat dilihat dari tingkat kesehatan dan kepintaran masyarakatnya. Menurut dia, untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik itu, masyarakat Indonesia harus memiliki gaji paling sedikit 15 juta rupiah. Saya jadi nggak enak nih ngomongin gaji. Ada Ilham soalnya. Dia langsung ngeliatin sinis ke saya. Padahal 500 ribu lagi 15 juta tuh dia. Tolong ya petugas pajak ya. Nah, sekarang tantangannya gimana caranya menaikkan dari 5 juta ke 15 juta di 2045. Kata dia dalam sebuah forum diskusi tentang visi kesehatan era Prabowo di Jakarta Sabtu 17 Mei 2025. Budi menuturkan besaran gaji juga bisa menjadi tolak ukur kepintaran dan kesehatan seseorang. Dia menyebut orang dengan gaji 15 juta memiliki kepintaran dan kesehatan lebih baik dibandingkan masyarakat dengan upah 5 juta rupiah. Kalau dia nggak sehat dan pintar, tidak mungkin gajinya 15 juta, pasti 5 juta, katanya. Saya kasih tahu ya, di kedai kopi itu, orangnya pintar-pintar. Saya nggak mau nyebut gajinya. Kendati demikian, Budi menuturkan bukan perannya untuk meningkatkan gaji masyarakat. Budi mengimbau masyarakat untuk mulai memperhatikan bobot tubuh. Ya, tolong dilihat tuh, ini saya baca bobot tubuh, dilihat ke samping kanan kiri boleh, tapi jangan ngeklik yang lain. Dia mencontohkan hal sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan mengukur lingkar badan secara rutin menggunakan celana yang dipakai. Daripada beli timbangan kan mahal 700 ribu rupiah, yang ada pegangannya itu kan susah. Pernyataan Budi soal lingkar pinggang ini pernah juga ia sampaikan saat menghadiri peluncuran program 3 layanan kesehatan baru bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung di Rusun Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta. Saat itu dia menyebut laki-laki yang memakai celana jeans ukuran 33 sudah pasti obesitas sehingga berpotensi lebih cepat meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya, pakai pokoknya, saudara-saudara. Laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32-33, ukurannya berapa celana jeans? 34-33, sudah pasti obesitas. Itu menghadap Allahnya lebih cepat dibandingkan dengan celana jeansnya 32, kata Budi Rabu 14 Mei 2025. Akibat pernyataan ini, maka satu, saya bersyukur kepada Allah SWT karena lingkar celana saya bukan 33-34 apalagi 32. Ya. Tapi kalau celana jeans 32 itu lebih lama menghadap Allah SWT, maka kemungkinan besar ini belum pasti ya. Kemungkinan besar semua celana saya tempelin nomor 32 aja. Supaya kan kalau malaikat lihat, wah masih 32 nih. Aman, insya Allah ya. Jadi kita tulis 32, ya kan? 32 aja, kita semua udah beresin nih. Nah, terus ya Pak Menteri ya. Pak Menteri nggak pernah dengar konsep bangku depan, bangku belakang ya? Anak-anak bangku depan tuh kan pinter-pinter tuh. Coba lihat deh anak-anak bangku belakang. Itu pinter-pinter tapi pergaulannya lancar tuh. Bolos juga iya. Pak Menteri udah pernah ngerasain bolos belum? Nggak ngerjain PR, disetrap di depan. Itu seru-seru juga. Di sekarang-sekarang ini kita jadi bahan perbincangan tuh. Anak-anak bangku belakang bareng-bareng kemana-mana. Biasanya kalau reunian tuh, kontasnya ditulis lagi kontroversi ya. Ini yang biasanya yang ngetop tuh, yang gajinya gede-gede tuh anak bangku belakang Pak Menteri. Justru bukan yang ini aja lah ya. Saya kan dosen, gajinya kecil. Pinter saya, pinter. Dari dosen masa nggak pinter, tapi gajinya kecil. Bandingin tuh sama CEO Mandiri tuh, kalah saya. Saya pinter nggak? Pinter kan dosen, ada-ada aja. Jadi menurut saya, kesimpulan saya ya, Pak Menteri ini mau kontroversi, mungkin mau jadi wapres ya. Ya selamat berjuang lah Pak Menteri, mudah-mudahan bisa jadi wapres. Tapi kalau bisa, Pak Menteri juga ada kameramen yang ngikutin, seperti Bapak Kepala Daerah yang ada di barat Indonesia tuh, ada di barat Jakarta. Kemana-mana diikutin, kan dia
menjadi wapres dia. Pak Menteri juga lah menjadi wapres. Ya. Tapi saran saya Pak Menteri, ini sekali lagi nih, Pak Prabowo dengan sejarah yang ada itu tidak suka menteri yang berisik, bikin gaduh dan tidak bisa menjaga relasi dengan stakeholdernya. Nah, Pak Menteri itu udah berisik, gaduh, nggak bisa jaga relasi dengan para dokter tuh gimana tuh? Emangnya Pak Menteri bisa ngeluarin resep? Nanti kalau sakit, dokter-dokter nggak mau ngeluarin resep loh buat Pak Menteri. Oh, tapi mungkin Pak Menteri merasa aman karena lingkar pinggangnya masih 32 atau 30. Ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Terima kasih komennya kemarin ya dengan Bu Satirah. Ya enakan dulu Pak, sekarang mah tambah sepi, tambah susah nyari duit Pak. Misalnya permisi gitu, maaf Pak, nggak bawa uang cash gitu. Buat makan, ngontrak apa nggak cukup, jadi ya saya udah coba cari kerjaan cuci gosok tapi ya gitu, ntar dibilangin kalau ada gitu aja. Ya udah saya daripada nunggu bawa gini aja. Saya kurang tahu Pak, kalau sama pejabat saya kurang begitu. Soalnya ada wapres juga di situ kan, pengawalnya kan nggak boleh jauh gitu kan, orang sekitar kita nggak boleh deket. Makanya Mas Gibran tuh oke lah itu mau nolak, cuma sekali-sekali pengawalnya boleh lah. Ibu Satirah ini masuk ngobrol, ini mau ngobrol apa? Kalau ketemu sama Gibran mau ngomongin apa? Ya memang begitu kondisinya. Nanti ditampilkan lagi obrolan saya dengan teman-teman yang saudara-saudara yang berada di jalan. Oh, ada yang ngomong juga itu udah disetting ya? Enggak disetting. Itu dapetnya gimana ya? Ada yang lewat depan kantor. Atau kita cariin. Kalau nggak ada yang lewat kita cari. Waktu itu kan di episode awal kan cariin tuh, ya kita cari-cari. Tapi hasilnya memang begitu. Tidak semua, ini saya bahas sedikit, tidak semua perkembangan teknologi itu disyukuri. Karena ada beberapa rakyat kita yang nggak bisa mengikuti perkembangan teknologi dan akhirnya makin sengsara juga. Ya beli data kan pakai uang. Uang buat beli data bisa jadi tidak masuk dalam rencana keuangan beberapa teman yang berjuang di jalan. Jadi ya dimaklumi aja. Terima kasih teman-teman. Boleh sama seperti yang di acara Satgas Kritik atau Berisik. Jadi kalau mau ada topik-topik yang dibahas, ya silakan aja dicantumkan. Buat Pak Menkes, hati-hati jangan sampai Mas Gibran tersinggung loh. Disangkanya Anda saingannya dia. Jadi panjang urusannya nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.